Sobat PR, ketemu lagi di Prediksi Kartu Tarot. Kali ini, di episode kali ini, saya Pratiwira Marta akan memprediksi tentang karir. Bisa seberapa sukses sih kalian dalam hidup ini? Kita akan coba prediksiin ya. Nah, di sini seperti biasa udah ada 3 file untuk Sobat PR bisa memilih. Di atasnya ada batu-batu ya. Ini untuk file 1, batunya seperti ini. Ini file 2 dan ini file 3. Silakan dipilih mana yang paling membuat hati bergetar ya, atau tertarik banget gitu sama yang ini. Yang ini. Dipilih ya. Ada file 1, 2, 3. Prediksi seberapa besar kesuksesan yang bisa kita raih. Oke, kalau sudah pilih, sekarang kita akan mulai reading dari file nomor 1. Hai, Sobat PR yang sudah pilih file nomor 1 tentang seberapa sukses saya. Nah, sekarang kita akan mulai readingnya ya. Kita mulai dari kartu tarotnya dulu. Kartu pertama ada Seven of Pentacles. Kedua ada Four of Cups. Ketiga ada The Chariot. Lalu terakhir ada The Sun. Oke. Seberapa besar kesuksesan yang bisa diraih oleh kita, oleh kalian dalam hidup? Yang pertama langsung ada Seven of Pentacles. Kalian terlalu lama berdiam diri untuk menunggu hasil. Padahal kalian sambil nunggu itu bisa berproses ya. Jadi jangan terlalu, sebenarnya hasilnya udah pasti ada. Hasil tuh sudah pasti ada, nggak perlu ditungguin kayak diliatin dan akhirnya kalian nggak kemana-mana gitu. Lebih baik juga sambil menunggu kalian bisa mengembangkan diri kalian gitu. Karena ini juga kurang terlalu baik untuk diri kita saat kita sudah bekerja, saat kita sudah melakukan banyak usaha gitu. Terus akhirnya setelah itu kita hanya menunggu hasilnya, padahal hasil itu sudah pasti akan ada gitu. Itu akan jauh lebih produktif kalau kalian bisa mengembangkan diri sambil kalian menunggu hasil yang sudah kalian tanam sebelumnya. Seperti itu. Karena selanjutnya ada Four of Cups. Berhentilah menyanyiakan kesempatan yang ada. Jadi sudah berapa kali ada kesempatan yang datang untuk kalian untuk memberikan peluang yang jauh lebih baik untuk karir kalian, untuk menuju ke kesuksesan yang lebih daripada hari ini. Jadi banyak tidak terlihat karena memang lebih banyak merenung diri, lebih banyak melihat diri sendiri, akhirnya tidak melihat peluang-peluang lainnya. Bahkan kalian mungkin tidak melihat peluang yang sudah ada di dalam diri kalian. Artinya kalian tidak bisa melihat potensi diri kalian yang bisa dikembangkan lebih. Itu sama seperti kalian akhirnya melewatkan banyak kesempatan, melewatkan banyak momen untuk mengembangkan atau memaksimalkan potensi kesuksesan kalian. Nah, di sini lebih banyaklah ada kartu The Chariot di sini. Lebih banyaklah berpetualang. Beranikan diri kalian untuk memasuki zona-zona baru atau lebih ke melakukan experience yang lebih lagi dibandingkan yang sudah kalian jalani sekarang. Olah diri kalian, proses diri kalian untuk bisa lebih mengetahui apa yang sebenarnya kalian bisa, apa yang sebenarnya kalian mau, apa yang menjadi skill kalian di karir. Jadi kalian memang harus lebih banyak atau harus lebih melepas jiwa petualang kalian. Petualang artinya tuh senang dengan tantangan, menerima tantangan baru dalam hidup. Mungkin bagi kalian yang seorang pekerja kantoran gitu ya, mulai berani untuk buka bisnis di samping dari pekerjaan kalian gitu. Atau apapun yang bisa mengembangkan diri kalian, karena kalian itu punya kartu The Sun. Harapan kalian itu sangat besar, atau kebahagiaan, kesuksesan kalian itu sangat-sangat besar, karena kartu The Sun ini adalah happiness, kebahagiaan maksimal yang bisa diraih oleh seseorang.
Di sini ada matahari, kehangatan, kehidupan, ada anak kecil, lambang dari sebuah harapan yang positif, ada kuda, lambang kekuatan. Juga di sini ada kain merah, lambang keberanian. Tapi di belakangnya tetap ada bunga matahari, lambang dari keindahan. Jadi ini adalah hal-hal positif yang sangat maksimal yang bisa diraih seseorang. Jadi makanya, karena ini hal besar yang bisa kalian raih, kesuksesan yang paling-paling tinggi yang bisa kalian raih, makanya perjalanannya agak sulit. Kalian tuh lebih banyak bolak-balik untuk melihat ke dalam diri kalian sendiri, merasa tidak mampu, merasa kurang percaya diri. Padahal sebenarnya kalian juga tahu kok potensi kalian itu gak cuman sampai di sini. Kalian bisa mengembangkan itu, bisa memaksimalkan itu. Cuman entah apa yang ngebuat kalian itu jadinya tuh lebih nyaman ada di zona sekarang aja deh. Gak mau coba untuk mencari experience baru. Nah makanya didorong untuk dikeluarkan keberaniannya, menjalani tantangan-tantangan baru atau masuk ke zona baru yang bisa membuat potensi kalian itu jauh lebih maksimal dari sekarang. Ini, biar bisa ketemu sama desannya ya. Oke, kita baca oracles-nya. Kita ada passion please, dan ada everything's okay. Sabar katanya, lebih bersabar. Memang di perjalanan ini, kenapa kalian lebih banyak merenung ke dalam diri sendiri? Mungkin kalian sudah lelah untuk mencoba. Kalian lelah mencoba dan akhirnya kalian ya sudahlah, mungkin memang sudah cukup sampai di sini aja kali ya karir. Yang penting sekarang ngerasa aman, udah ngerasa nyaman dengan penghasilan atau dengan keadaan pekerjaan atau keadaan bisnis. Jadi kalian sudah tidak ingin untuk mengembangkan. Kesabaran di sini yang dimaksud adalah jangan pernah berhenti untuk mengusahakan. Jangan pernah berhenti untuk percaya atau yakin bahwa kalau kalian belum ketemu sama desan, ya, sebuah kesuksesan yang menurut kalian sudah gemilang gitu, yang benar-benar maksimal, berarti kalian masih harus bersabar dalam segi usaha. Terus aja usahain, terus lakukan the chariot atau terus lakukan petualangan atau perjalanan-perjalanan baru di dunia karir, pengembangan diri gitu. Jadi harus lebih sabar sama keadaan untuk menemukan momennya, karena semuanya akan baik-baik aja. Everything's okay, jadi tidak akan ada yang rugi ya kalau misalkan kita melakukan sebuah perjalanan, karena semuanya pasti akan menghasilkan pembelajaran. Everything's okay, jadi lakukan aja. Lakukan dengan penuh kesabaran dan percaya sama diri. Jadi jangan lagi merenung ke diri ke arah negatif, tapi harus lebih ke positif. Oke, seperti itu. Yang sudah pilih file nomor 1, jangan lupa love warna biru. Oke, sekarang kita akan baca file nomor 2. Halo, Sobat PR yang sudah pilih file nomor 2 tentang seberapa sukses saya. Kita akan mulai reading. Kita mulai dari kartu tarotnya. Yang pertama ada Five of Pentacles. Lalu ada Three of Cups. Lalu ada The Hangman. Terakhir, The Magician. Oke. Oke, yang pilih file nomor 2, seberapa sukses kamu di kehidupan kamu, seberapa besar kesuksesan yang bisa kamu raih. Kartu pertama ada Five of Pentacles. Ada apa sayang? Mengapa kamu selalu merasa diri kamu tuh kurang? Padahal pencapaian kamu belum tentu itu belum bagus gitu, tapi kamu selalu merasa kurang karena Five of Pentacles ini adalah tentang seseorang yang tidak pernah puas. Coba deh sejenak kamu lihat dulu apakah apa yang kamu miliki itu benar-benar memang ngebuat kamu ngerasa tidak puas sama sekali. Pencapaian yang kamu sudah kamu dapatkan sampai saat ini apakah betul-betul
tidak ada nilainya untuk kamu, karena itu bisa menjadi trigger kamu berpikir bahwa kamu itu nggak bisa sukses karena kamu selalu merasa kurang. Coba syukuri dulu keadaan kamu yang sekarang, dan kamu akhirnya bisa untuk berpikir ke depannya saya mau seperti apa. Karena kalau kamu selalu ada di zona kekurangan, kamu akan terus ada di zona itu dan tidak ingin untuk keluar dari zona lain, karena kamu di zona ini aja ngerasa nggak pernah cukup gitu. Padahal kebanyakan orang-orang yang merasa seperti ini itu adalah orang-orang yang sekitarannya tuh ngelihat kalau kamu tuh udah oke kok, udah baik kok, udah beruntung, udah bisa dibilang sudah mapan lah gitu ya di segi pekerjaan, bahkan sudah sangat bagus, tapi kamunya sendiri selalu merasa ada yang kurang, selalu merasa belum puas dengan pencapaian kamu. Jadinya belajar untuk mengapresiasi dulu diri sendiri, baru kamu bisa dapetin inspirasi lagi ke depan. Jadi bukan kurang, tapi kamu ingin memaksimalkan diri. Beda ya itu. Merasa diri tidak pernah puas sama diri sendiri dengan kita ingin mengembangkan diri, memaksimalkan diri, itu dua hal yang berbeda. Psikisnya akan beda gitu. Ini kalau misalkan kita ke Five of Pentacles, kita akan jauh lebih menekan ke diri sendiri, menyerang ke diri sendiri. Oke, karena di sini juga ada Three of Cups, kartu keduanya. Kamu butuh bertemu dulu dengan teman-teman kamu. Reuni. Three of Cups ini tentang reuni, bertemu kenalan lama, bertemu teman lama. Mungkin disinilah kamu akan jauh bisa melihat peluang baru dari segi karir, dari segi bisnis gitu. Di sini membuat kamu juga bisa melihat keadaan kamu. Mungkin kalau orang lagi reuni itu salah satunya kadang kan suka melihat ya sudah seberapa jauh perkembangan teman-teman kita dibandingkan diri kita, itu nggak bisa dipungkirin. Nah nanti di situ baru kita bisa ngelihat. Kalaupun banyak teman-teman kamu yang ternyata sudah jauh lebih sukses dari kamu atau di atas kamu, nggak usah minder, akhirnya balik lagi tuh kan bener saya tuh memang masih kurang. Bukan, justru di situ kamu harus melihat inilah kesempatan saya untuk mengembangkan diri. Teman-teman saya sudah lebih maju dari saya. Saya harus bisa mendapatkan ilmunya, saya harus bisa mendapatkan manfaatnya untuk diri saya tuh apa. Makanya kamu membutuhkan untuk sharing untuk bisa melihat apa yang bisa kamu dapatkan di luar dari pemikiran kamu yang selalu menyerang diri kamu ini. Jadi kamu bisa menemukan inspirasi baru. Nextnya ada The Hangman. Kamu diminta untuk bisa melihat dari sudut pandang lain. Gitu, jangan hanya melihat dari sudut pandang kamu aja, kamu harus bisa mengorbankan diri. The Hangman itu tentang orang juga yang mengorbankan diri untuk bisa melihat sisi lain, untuk bisa melihat point of view lain, dan malah justru ngebuat dia itu lebih tenang secara pikiran. Karena sangat penting ya buat kita bisa mempunyai banyak point of view, jadinya kitanya nggak pada satu titik benar salah nggak gitu aja, tapi kita bisa tahu ada area abu-abu di situ. Kita nggak gampang ngejudge ke orang lain, ke diri sendiri. The Hangman itu adalah tentang bagaimana kita bisa mencari sudut pandang lain, walaupun mungkin tidak mudah gitu ya, mungkin agak susah nih dari udah biasa berpikir seperti itu terus mulai bergeser, tapi itu akan memberikan ketenangan buat diri kita sendiri. Kitanya juga jadinya nggak akan terlalu terkurung pada pola pikir yang sering menghambat langkah-langkah kita. Karena kalian ternyata adalah the magician. Kalian itu afirmator handal. Kalian itu memiliki kelebihan dari usaha kalian jadi kalian tuh orangnya tuh memiliki cara lain yang tidak biasa atau tidak sama dengan orang pada umumnya, dan itu yang ngebuat kalian akan bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan kalian. The Magician itu adalah seorang pesulap. Pesulap itu bukan menggunakan sihir, dia melakukan segala sesuatunya itu dengan usaha, dengan sesuatu yang tidak kepikiran sama orang lain. Jadinya saat orang lain melihat hasilnya seolah-olah dia melakukan sihir, padahal enggak. Dia itu dibalik itu melakukan sebuah usaha yang sangat tekun, melatih diri, terus juga dia percaya pada dirinya, dia ulat gitu. Akhirnya dia bisa
merealisasikan sesuatu yang nggak kepikiran sama orang lain caranya seperti itu. Nah, kamu udah punya sisi the magician. Seorang afirmator, kamu kalau punya afirmasi itu sangat bagus dan kamu bisa melakukannya dengan langkah konkret, dengan langkah konkret. Jadinya kalian langsung bisa tahu tuh apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai itu. Cuman ini tidak akan keluar kalau kamu masih terus terjebak di sini. Five of Pentacles. Masih terjebak pada pola pikir bahwa kamu itu selalu kurang, bahwa kamu itu tidak mampu, bahwa kamu itu tidak pernah puas dengan diri kamu. Jadi kamu lakukan dulu perjalanan ini, baru the magician kamu bisa keluar. Oke, kita mulai baca oracles-nya. Yang pertama ada perfect timing. Lalu ada affirmation. Oke, pesan dari semestanya adalah ini adalah waktu yang tepat untuk kamu memulai usaha kamu untuk keluar dari pola pikir yang menjebak kamu. Inilah saatnya kamu untuk berani melangkah ke zona lain agar pikiran kuat kamu yang tidak pernah puas, yang selalu tidak appreciate sama diri sendiri itu bisa cepat keluar. Ini saatnya kamu mulai melangkah untuk bisa menemukan kesuksesan kamu. Kamu adalah seorang the magician. Cocok ya, langsung ada affirmation. Baru di situ kamu gunakan kekuatan afirmasi kamu. Karena kalau misalkan kita belum dalam kondisi stabil, terus kita udah melakukan afirmasi, itu malah nggak baik. Kalau ibaratnya kalau kamu terus berpikir kamu itu selalu kurang, afirmasi kamu adalah kamu selalu kurang. Jadinya itu yang diberikan semesta juga. Untuk bisa menjadi seorang afirmator yang baik, kamu harus punya mental yang positif juga. Jadi kekuatannya bisa nyambung. Yang kamu afirmasikan adalah hal-hal positif. Itu juga yang akan terjadi sama kamu karena kamu punya the magician di dalam diri kamu. Tinggal kamu mau melakukan usahanya untuk mencapai kesuksesan kamu. Jadi kamu bisa mewujudkan apapun yang kamu inginkan dalam segi kesuksesan. Selama kamu keluar dari ketidakpercayaan diri kamu pada hidup kamu atau pada diri kamu. Oke, yang sudah pilih file nomor 2, selamat berjuang untuk kesuksesanmu. Aku minta love warna hijau ya. Thank you. Sekarang kita ke file nomor 3. Halo Sobat PR yang sudah pilih file nomor 3, tentang seberapa sukseskah kalian. Kita akan mulai readingnya. Kita mulai dari kartu tarotnya. Oke, kartu pertama kita punya Seven of Cups. Lalu ada Knight of Swords. Knight of Swords. Lalu ada Ace of Wands. Lalu yang terakhir ada Ace of Pentacles. Good. Oke, kita mulai. Yang pertama ada Seven of Cups. Kamu adalah orang yang sangat imajinatif, orang yang sangat kreatif, orang yang memiliki banyak mimpi, banyak harapan, halusinasinya tinggi, halunya tinggi beb, gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, pasti nggak semua yang kamu pikirkan, yang kamu bayangkan, yang kamu imajinasikan itu adalah hal-hal yang positif. Pasti ada negatifnya. Cuman sayangnya kalau orang-orang yang seperti ini nih, kerjaannya mimpi aja gitu ya. Aduh, ngebayangin begini, ngebayangin begitu gitu. Ini sayangnya tuh lebih seringnya tuh stuck hanya di pikiran. Karena saking terlalu banyak yang dia inginkan, yang dia bayangkan, yang dia imajinasikan. Gitu. Ada hal baiknya, ada hal buruknya. Jadi begitu dia punya satu mimpi, dia udah bayangin indahnya, terus dia langsung kebayang tuh resikonya, kendalanya, tantangannya, semuanya pokoknya udah kebayang sama dia. Akhirnya lepas, buat lagi satu mimpi. Jadinya ya mimpi aja terus gitu. Padahal itu adalah sebuah kreativitas yang bisa kamu tuangkan secara konkret untuk bisa mencapai kesuksesan
gitu. Karena di sini ada Knight of Swords. Di dalam diri kamu itu punya daya juang yang tinggi. Kamu tuh sebenarnya suka sama tantangan. Kamu tuh juga orangnya pantang menyerah. Nah, ini yang harus kamu keluarkan. Dan kamu harus bisa fokuskan dulu nih, apa yang benar-benar kamu inginkan dan yang mana yang paling bisa kamu lakukan dengan konkret. Kamu lakukan actionnya gitu, nggak cuman hanya ngayal lagi. Nah, itulah yang harus kamu coba perjuangkan. Ini biarkan menjadi sebuah kreativitas. Saat kamu menjalankan yang sudah jadi tujuan kamu udah punya bayangan nih banyak. Lock satu, kunci satu, yang mana? Sudah ada, kamu keluarin Knight of Swords kamu, jiwa warrior kamu, untuk bisa memperjuangkan apa yang kamu mau. Nah, di situ sambil kamu memperjuangkan, disitulah kamu keluarkan lagi kreativitas kamu. Ini diarahkan nih. Seven of Cups itu dua mata pisau juga gitu. Dia bisa jadi sang pemimpi atau bisa juga mewujudkan mimpi-mimpinya. Selama dia bisa menseleksi dulu mana yang betul-betul dia inginkan, terus akhirnya dia perjuangkan itu. Setelah diperjuangkan, akhirnya dia akan bisa menemukan kesuksesannya dia. Karena di sini ada Ace of Wands. Ace of Wands itu tentang seseorang yang sudah menggenggam banget atau sudah megang banget sama pekerjaannya atau skillnya atau sesuatu yang sedang dia kerjakan. Jadi udah nggak main-main. Dia sudah klik banget dengan apa yang dia kerjakan. Dan setiap orang atau setiap manusia yang sudah mencintai pekerjaannya, tapi nggak cuma mencintai, dia juga bisa menyatu dengan pekerjaannya, itu nggak mungkin nggak sukses. Kita nggak bicara tentang finansial aja, tapi kita bicara tentang kepuasan secara emosionalnya kita. Saat kita ada di satu pekerjaan yang sudah menyatu dengan diri kita, kesuksesannya itu takarannya adalah bagaimana kita merasa bermanfaat dengan diri kita, bermanfaat untuk orang lain, dan akhirnya finansial itu atau penghasilan itu menjadi sebuah bonus aja. Tapi masa sih kalau orang yang udah punya skill, orang yang sudah punya ciri khas, orang yang sudah punya karakter, mungkin dalam segi bisnis, mungkin dalam segi pekerjaan lainnya, tidak menghasilkan finansial? Karena di sini langsung ada Ace of Pentacles. Ya iyalah, kalau sudah megang pekerjaannya, udah punya skill di situ, Ace of Pentacles atau finansialnya akan ada di tangan juga. Ini nempel kartu gitu. Ini sih yang paling oke ya. Kesuksesannya itu dia lebih ke arah dirinya. Bagusnya itu. Dia akan menemukan kesuksesan yang diapresiasi oleh dirinya sendiri, bukan kesuksesan standar nasional Indonesia atau internasional gitu ya. Kayaknya tuh harus punya uang triliunan, harus begini, harus begitu. Enggak. Kesuksesan dia adalah standar yang dia punya sendiri. Selama dia menemukan pekerjaan yang bisa menyatu sama dia, itu bagi dia sudah menjadi kesuksesan. Tapi bukan berarti dia kayak kamu atau siapapun gitu ya, bukan berarti stuck hanya di situ aja. Enggak. Yang namanya kita udah love sama pekerjaan kita, sudah menyatu dengan pekerjaan kita, kita pasti akan memaksimalkan diri kita di situ. Saat kita memaksimalkan di situ dengan ikhlas, tanpa disengaja, nih Ace of Pentacles-nya ngikutin. Tuh yang seperti itu. Misalkan contoh seorang penyanyi, dia sudah senang, memang dia bahagia melakukan itu gitu, dia menjadi seorang penyanyi. Pasti dia akan asah terus. Dia akan asah terus kemampuannya dia, skillnya dia dalam hal menyanyi gitu. Terus sampai akhirnya dia jadi penyanyi terkenal ya, otomatis dong. Jadi kayak Raya juga gitu. Dari situ. Ini menurut aku sih yang paling ideal sih ya, karena dia tidak akan melihat kamu tidak akan terganggu dengan orang lain menilai sebuah kesuksesan. Kamu akan menemukan kesuksesan kamu sendiri, dan itu akan membawa finansial yang cukup buat kamu. Kamu udah ngegenggam itu, dua-duanya udah kamu genggam. Oke? Ini jadiin kreativitas ya, jangan cuma jadi halu doang ya. Oke, sekarang kita buka oracles-nya. Di sini ada practice. Terus di sini ada be yourself. Nah, kan nyambung dengan Ace of Wands yang tadi aku bilang, kalau kita sudah menyatu sama pekerjaan kita, dengan otomatis kita pasti ingin menggali lebih dalam lagi tentang apa yang kita miliki gitu ya, tentang pekerjaan kita, tentang skill kita. Nah, disinilah
semesta memberi pesan untuk rajin berlatih, lebih memperdalam lagi apa yang menjadi kemampuan kita, kelebihan kita. Karena di situ yang akan lebih memaksimalkan lagi pencapaian secara finansialnya, kepuasan secara emosionalnya. Dan ya memang kamu nggak perlu jadi siapa-siapa, kamu hanya perlu menjadi diri kamu sendiri, itu semua bakalan keluar. Power yang ada di dalam diri kamu, atau karisma kamu, ataupun bahkan apa yang namanya disebut inner beauty kamu, itu bakalan keluar dengan sendirinya. Kamu cukup menjadi diri kamu dan kamu akan bisa mendapatkan kesuksesan maksimal untuk diri kamu. Karena kamu tidak pernah tidak mau mendengar tentang pendapat orang mengenai standar kesuksesan itu seperti apa. Kamu hanya menjalani apa yang kamu suka. Dan akhirnya kamu menjadi sukses. Nah, itu jalan yang paling wise sih untuk menuju kesuksesan. Jadi ini yang udah pilih file nomor 3, terus menjadi diri sendiri, percaya pada diri sendiri. Yang penting jangan terjebak di 7 of Cups, menjadi orang yang ngayal, menjadi orang jadi sang pemimpi doang. Kamu harus keluarin keberanian diri kamu, karena kamu lagi ada 2 hal besar yang menanti kamu ke depannya. Percaya sama diri kamu. Be yourself. Oke, yang udah pilih file nomor 3, selamat berjuang untuk mengeluarkan potensi dirinya, mengasah skillnya lagi, dan bangun kreativitasnya, dan wujudkan menjadi nyata. Oke, yang udah pilih file nomor 3, jangan lupa love-nya warna pink. Oke, thank you semuanya Sobat PR. Nanti kita ketemu lagi di acara Tunjuk Kartu bersama saya Pratiwi Ramarta setiap Kamis jam 8 malam. Bye-bye!